Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu teks eksplanasi. Apa sih yang akan kita targetkan hari ini? Yang pertama, pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, ciri-ciri teks eksplanasi. Dan nanti adalah struktur teks eksplanasi. Oke, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Jadi, teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Pertanyaan bagaimana dan mengapa ini nanti akan lihat bagian struktur isi. Oke. Yang pertama, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, proses atau deretan penjelas dan penutup. Yang kedua, memuat informasi sesungguhnya atau fakta. Jadi semua nanti yang ada di dalam teks eksplanasi itu semuanya berdasarkan fakta. Yang ketiga, memuat informasi bersifat keilmuan. Contoh, penyebab tsunami. Jadi itu nanti akan dijelaskan secara rinci dari informasinya kita dapatkan dari proses yang bersifat keilmuan. Kemudian, ini nanti teks eksplanasi ini adalah menjelaskan suatu kondisi atau fenomena, fenomena alam, fenomena budaya, sosial gitu ya. Oke. Jadi, ketika kita ingin mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi, itu nanti adanya fakta dan gagasan pokok. Oke, bisa ya. Apa yang disebut dengan fakta? Fakta itu peristiwa yang benar-benar terjadi, tidak dikarang-karang, memang benar-benar terjadi. Semua fakta itu terdapat dalam paragraf teks eksplanasi nantinya. Dan paragraf eksplanasi itu dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat, kan? Gagasan utama terdapat pada kalimat utama. Oke. Konstruksi informasi teks eksplanasi. Kita nanti akan bagaimana melihat bagian-bagian teks eksplanasi dan bagaimana susun ulang teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi diawali dengan pendahuluan yang berisi pernyataan umum. Kemudian, pernyataan umum tersebut dijelaskan oleh beberapa deretan penjelas. Beberapa penjelas tersebut kadang-kadang disimpulkan dalam bagian penutup. Oke, sekarang marilah menganalisis struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Ini nanti yang menjadi latar belakang kejadian. Kemudian yang kedua, proses kejadian. Ini adalah terdapatnya nanti bagian kronologis dan penyebab. Dan yang terakhir, ulasan. Ulasan berarti mengomentari konsekuensinya nanti. Oke, secara lebih jelasnya mari kita lihat apa itu identifikasi fenomena. Jadi, dalam identifikasi fenomena ini adalah bagian yang mengungkapkan sesuatu yang akan diterangkan berkaitan dengan kejadian alam, sosial, budaya, dan peristiwa lainnya. Jadi dalam identifikasi fenomena ini, bagian inilah yang terdapat. Kemudian masuklah kita bagian kedua. Struktur yang kedua adalah penggambaran rangkaian kejadian, yaitu bagian yang memerinci proses berlangsungnya suatu kejadian. Oke, jadi di bagian ini nanti jawaban atas pertanyaan bagaimana dan mengapa. Kalau pertanyaan bagaimana, itu berarti kita lihat nanti uraian kronologis berdasarkan urutan waktu. Sedangkan jawaban dari pertanyaan mengapa, kita lihat nanti uraian kausalitas. Kausalitas
berarti berdasarkan hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga, struktur yang ketiga adalah ulasan, berupa komentar, penilaian, ataupun simpulan tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Oke, ini adalah contoh teks eksplanasi tentang bencana alam. Ini gambarnya tentang gempa bumi. Hancur semua ya. Oke. Identifikasi fenomena. Gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat gunung berapi atau gunung yang masih aktif dan di daerah yang dikelilingi lautan yang sangat luas. Ini bagian identifikasi fenomena. Oke. Yang kedua, proses kejadian. Proses kejadian itu kita lihat mana ini jawaban dari pertanyaan bagaimana dan mengapa ya. Lihat, gempa bumi terjadi karena ya kan, ini berarti sudah kita ambil dari jawaban pertanyaan dari mengapa ya kan. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitarnya. Getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah, sehingga dapat meratakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi lunak sehingga mengalami pergeseran atau pergerakan. Teori tektonik plate menjelaskan bahwa bumi kita ini terdiri dari beberapa lapisan buatan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan, seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat lambat sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu sama lain. Itulah yang menyebabkan mengapa gempa bumi dapat terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi dikarenakan adanya letusan gunung berapi yang sangat besar. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi dibandingkan dengan gempa tektonik. Yuk, kita lihat bagian ulasan. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada perbatasan Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyak terdapat gunung berapi.